Ya pemirsa, kami akan update untuk Anda kasus penembakan yang terjadi di rest area kilometer 45. Di mana ini tragedi yang terjadi ini mengakibatkan seorang bos rental mobil kehilangan nyawa dengan luka tembak di bagian dada dan tangan. Sementara seorang anggota asosiasi rental mobil mengalami luka tembak serius di bagian perut. Terungkap dalam kasus penembakan ini, 4 pelaku yang terlibat terdiri dari 2 warga sipil dan 2 oknum anggota TNI Angkatan Laut. Peristiwa penembakan ini bermula ketika seorang pria Ajat Sudrajat menyewa mobil Honda Brio di Makmur Jaya Rental milik Ilyas. Sesuai kesepakatan akan mengembalikan setelah 3 hari pemakaian. Namun bukannya dikembalikan, mobil tersebut justru berpindah tangan. Dengan diperkuat dari GPS yang terpasang di mobil, 2 diantaranya dicopot pelaku. Ilyas beserta tim mencoba mengejar mobilnya tersebut berdasarkan titik koordinat GPS yang masih terpasang. Pengejaran ini pun akhirnya berakhir dengan letusan tembakan berulang kali yang menewaskan Ilyas Abdurrahman. Pemirsa, Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Puspomal menelusuri dugaan keterlibatan 3 oknum anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental yang terjadi di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ya pemirsa, telah bergabung bersama dengan kami saat ini rekan kami Margareta Novisasari. Apa kemudian isi dari konferensi pers tadi? Kita akan tanyakan langsung. Margaret, boleh Anda jelaskan bagaimana isi dari konferensi pers yang dilakukan pada siang tadi? Silakan. Ya, selamat siang Zizi, Celia dan juga pemirsa. Betul sekali, tadi sudah berlangsung konferensi pers dari TNI AL di Puspom AL tepatnya. Dan tadi memang dikatakan bahwa Pangko Armada RI ini, Denny Hendrata, ini mengonfirmasi adanya keterlibatan 3 oknum TNI AL yang ikut dalam kasus penembakan bos rental mobil di Tol Tangerang Merak. Dan ketiga oknum TNI AL ini tadi berinisial AA, RH dan BA dengan satuan. 2 dari mereka ini merupakan anggota Kopaska Armada dan 1 merupakan anggota dari KRI Bontang. Kemudian untuk kronologi tadi juga sempat disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi, yang mengatakan bahwa kasus ini memang bermula dari penggelapan mobil yang kemudian diikuti dengan laporan dari anak korban ke Polsek Cinangka mengenai penggelapan mobil dari CV Makmur Jaya Rental Mobil. Nah, tadi juga dikatakan ada sebanyak 13 saksi yang sudah diperiksa, 7 saksi di lapangan, kemudian juga sisanya adalah saksi penangkap. Dan untuk kronologinya sendiri ini pemirsa diawali dengan penyewa AS ini menyewa mobil Honda Brio berwarna oranye berplat B2696KZO yang kemudian AS ini menyerahkan ke IH yang saat ini statusnya masih DPO. Kemudian IH menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS yang menjadi penadah juga pemirsa. Lalu IH menyerahkan ke RH dan RH menjual ke IS dengan harga sekitar 23 juta yang kemudian IH juga menjual ke AA dengan harga 40 juta. Nah, untuk peran oknum sendiri pemirsa ini tadi sudah dikonfirmasi bahwa mereka ini dalam lidik sementara disebutkan adalah rekan. Namun untuk keterangan lebih lanjutnya masih akan dilakukan proses penyidikan mendatang. Dan barang bukti yang diamankan tadi disebutkan juga ada surat BPKB Brio tahun 2021, kemudian STNK 1 unit Honda Brio atas nama Siska Widya Stuti, kemudian kunci, KTP, KK palsu, kemudian ID card palsu dan juga fotokopi STNK. Kemudian tadi Kapolda Banten pun juga mengungkapkan bahwa Propam Polda Banten telah menemukan pelanggaran kepada 4 anggota Polsek Cinangka dan nantinya akan ditindak lebih lanjut dan akan diberikan sanksi dan bisa dikenai sanksi berupa demosi atau yang terberat ini adalah sanksi PTDH. Untuk sementara itu yang bisa kami update dari Puspom AL. Kembali ke Zizi dan Celia di studio. Baik, terima kasih Margareta Novita atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.